Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, penolakan atau penyingkiran hujan saat ini memang kelihatan sulit sekali, walaupun tetap ada hasilnya. Menurut Mbah Kendil Jopo Montro, bahwa penolakan atau penyingkiran hujan yang dimiliki oleh Mbah Kendil itu murni hanya doa-doa atau mantra yang diambil dari gurunya, yaitu keturunan Ki Ageng Selo yang berasal dari desa Mbolorejo atau Gunung Bolo, Tulungagung. Namun Mbah Kendil mengakui kerap kali melaksanakan penyingkiran hujan sering kesulitan, walau toh pada akhirnya sukses. Proses-proses redanya hujan kadang lama sekali, kadang Mbah Kendil jengkel dan putus asa karena betapa sulitnya memohon kepada Sang Pencipta atau sulitnya memerangi dengan kekuatan alam semesta. Kami pernah menyaksikan sendiri di suatu hajatan orang, Mbah Kendil kewalahan hingga keluar ke arena atau lahan, hingga beliau pun kehujanan dan basah kuyup. Bahkan pernah sampai 4 kali permohonan atau ritual tenaga dalam dengan energi jati pramana, hingga berakhir dengan sukses, terang benderang, dan hajatan pagelaran kesenian atau budaya jadi lancar, tidak berkendala. Jadi kesimpulannya, Mbah Kendil mengakui sulit untuk meredakan hujan atau angin. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Mbah Kendil Jopo Montro di video kami yang sebelumnya, bahwa kita tidak boleh menggunakan kemampuan seperti ini untuk kepentingan pribadi. Tapi pada hari ini teman-teman, kebetulan Mbah Kendil telah didatangi oleh tamu dan beliau ingin pulang. Ketika beliau berpamitan, justru hujan malah turun dengan deras. Untuk itu, Mbah Kendil berniat untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa segera pulang, karena mereka juga masih memiliki sesuatu hal yang perlu diselesaikan. Namun dengan demikian, Mbah Kendil pun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, karena seperti yang kita tahu, Mbah Kendil tidak memiliki rasa sombong, penilaian saya pribadi. Teman-teman, ini Mbah Kendil sedang duduk di bawah. Ini beliau memulai untuk memohon, memulai hentakan untuk meredakan hujan. Biasanya ketika Mbah Kendil keluar, itu hujan langsung reda. Tapi sekarang karena Mbah Kendil hentakannya pun tidak seperti biasanya, karena ada tamu, Mbah Kendil pun juga sedikit menahan hentakannya, sehingga hujan pun sedikit lama untuk reda. Namun dengan demikian teman-teman, terus ikuti video ini, lihat dan perhatikan, maka hujan ini akan berangsur-angsur reda, dan akan kembali terang benderang seperti biasanya. Jadi teman-teman, ini Mbah Kendil sedang mengambil media untuk melakukan ritual atau melakukan kiat dalam penyingkiran hujan, yaitu garam. Sudah dijelaskan oleh Mbah Kendil kenapa kok harus menggunakan garam, karena garam itu berasal dari lautan, jadi memiliki kesamaan dengan air hujan yang sama-sama dari alam. Teman-teman, kiat-kiat penyingkiran hujan seperti ini banyak sekali orang yang memiliki persepsi bahwa ini menggunakan jin atau menggunakan suruhan. Tapi saya juga pernah bertanya sama Mbah Kendil, dan Mbah Kendil juga pernah membahas di video kami yang sebelumnya, bahwa kiat-kiat seperti ini, kiat-kiat yang Mbah Kendil miliki adalah murni, real, kiat-kiat yang berupa doa atau mantra-mantra yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kita tahu bahwa Sunan Kalijaga pun juga pernah membuktikan kiat ini. Beliau pernah mendatangi orang yang sedang bermain tiban, yaitu orang-orang yang saling pukul-memukul dengan tujuan ingin mendatangkan hujan. Ketika Sunan Kalijaga bertanya, kenapa kok mereka memukuli sesamanya? Mereka pun menjawab bahwa mereka melakukan hal itu untuk memohon terjadinya turun hujan.
Kemudian Sunan Kalijaga pun menghentikan kegiatan tersebut dan beliau menyatakan bahwa untuk memohon penurunan hujan dari Tuhan tidak harus menggunakan cara untuk memukuli temannya sendiri, melainkan kita bisa memanjatkan doa kepada Allah untuk memohon dan meminta supaya Allah senantiasa menurunkan hujan kepada umatnya. Dengan demikian Sunan Kalijaga pun kemudian mempraktikannya. Beliau mengaturkan doa-doa kepada Tuhan, dan teman-teman, yang terjadi adalah hujan. Itu berarti doanya Sunan Kalijaga itu diwujudkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjawab pertanyaan kita semua, bahwa yang namanya penyingkiran hujan atau penolakan hujan itu bukanlah trik melakukan analisis atau melakukan observasi terhadap data-data BMKG, melainkan ilmu atau doa-doa untuk menolak hujan atau menyingkirkan hujan itu benar-benar ada. Terbukti dari sejarah bahwa apa yang dilakukan Sunan Kalijaga untuk mendatangkan hujan itu adalah bentuk doa-doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini juga menjawab dari persepsi kita yang pernah dikatakan oleh pesulap merah bahwa doa-doa untuk penyingkiran hujan itu bohong atau trik. Tapi pada nyatanya itu memang ada. Doa permohonan kepada Tuhan itu ada. Bahkan Mbah Kendil Jopomontro pun juga pernah mendatangi istighosah atau sholat permohonan untuk menurunkan hujan. Itu pun juga menggunakan kiat-kiat atau cara-cara secara Islami, yang menggunakan sholat dan menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran seperti doa-doa seperti biasanya, teman-teman. Ini dia, jadi Mbah Kendil sedang melakukan penyingkiran hujan, teman-teman. Ini kalian bisa melihat sendiri bahwa memang di rumah kami sedang ada tamu. Ini juga motor-motor tamu kami yang beliau juga sama-sama ingin pulang karena memang ada permasalahan yang harus diselesaikan. Ini kita merekam secara diam-diam juga karena memang Mbah Kendil tidak ingin diketahui bahwa dia ini melakukan penyingkiran hujan, karena seperti biasa, seperti yang kita tahu Mbah Kendil ini tidak suka dipuji, teman-teman. Jadi kiat-kiat seperti ini selalu dilakukan Mbah Kendil untuk menolong orang. Ini dia, jadi Mbah Kendil mulai melakukan kiat-kiatnya, melakukan pembacaan doanya, teman-teman, supaya hujan ini segera reda. Ini terbukti bahwa tadi di rekaman di awal itu sudah ada angin yang sangat kencang, teman-teman. Bahkan sampai pepohonan pun bergoyang-goyang ke sana kemari hingga hampir rubuh. Dan ini kita sudah melihat perkembangannya setelah Mbah Kendil keluar tadi, angin sudah tenang. Namun dengan demikian hujan juga belum kunjung reda, teman-teman. Untuk itu teman-teman, terus saksikan dan terus ikuti video ini sampai selesai supaya kalian tidak salah paham, supaya kalian juga bisa tahu perkembangan demi perkembangan tiap video kami. Jadi hujan ini nanti akan berangsur-angsur reda seperti biasanya. Namun teman-teman, saya jelaskan lagi bahwa memang pada hari ini kiat-kiat dari Mbah Kendil Jopomontro sedikit lama, karena memang hentakan dari Mbah Kendil tidak seperti biasanya. Mbah Kendil itu kalau menghentakkan doa atau menghentakkan tanah biasanya sampai bunyi, teman-teman. Tapi untuk di video kali ini beliau sengaja tidak ingin menggunakan aksi yang mengundang perhatian banyak orang, sehingga tamu-tamu pun juga tidak tahu bahwa Mbah Kendil telah melakukan kiat-kiat untuk penyingkiran hujan, teman-teman. Jadi ini juga menjawab setiap persepsi kita yang mungkin kita tahu di dunia maya ini telah beredar atau telah marak sekali informasi tentang penyingkiran hujan yang katanya doa-doa yang dilontarkan para praktisi itu seperti balonku ada 5, itu bohong, teman-teman. Itu saya tahu sendiri gitu loh. Saya selama ikut Mbah Kendil itu saya juga banyak belajar bahwa ternyata permintaan kepada Tuhan yang diimbangi dengan turakat yang kuat itu akan memiliki nilai kemanjuran tersendiri. Jadi ini teman-teman Mbah Kendil sedang berkumpul, teman-teman. Beliau memang sengaja di teras karena tadi beliau juga ingin pulang, tapi terkendala dengan hujan. Mereka juga menunggu hujan ini reda. Ini Mbah Kendil terus melakukan pengamatan, teman-teman. Biasanya Mbah Kendil itu cukup menyuruh seseorang untuk melakukan penyingkiran hujan, tapi pada video kali ini Mbah Kendil sendiri yang akan turun tangan untuk
melakukan penolakan hujan supaya tamu-tamunya Mbah Kendil bisa melakukan aktivitas yang sesuai dijadwalkan mereka dengan lancar dan baik, teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan Mbah Kendil, yang penting bukanlah medianya. Jadi yang penting adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, maka insya Allah doa tersebut akan dikabulkan, teman-teman. Jadi ini teman-temannya Mbah Kendil tidak tahu bahwa beliau melakukan kiat-kiat penolakan atau penyingkiran hujan. Mari teman-teman kita perhatikan video ini sampai selesai. Jadi memang sengaja untuk doa-doanya Mbah Kendil ini tidak diucapkan secara lantang ya teman-teman, karena kita tahu bahwa jika Mbah Kendil mengucapkan doa tersebut secara lantang atau secara lisan, itu akan mengundang banyak perhatian teman-teman Mbah Kendil dan nanti akan mengundang banyak pertanyaan, dan akhirnya Mbah Kendil pun akan ditanya dengan berbagai pertanyaan yang tidak seharusnya Mbah Kendil jawab. Ini berangsur-angsur hujannya reda, teman-teman. Ini juga menjawab pertanyaan kita. Sekali lagi saya tegaskan, ini menjawab persepsi kita yang mungkin kita penuh pertanyaan bahwa apakah penyingkiran hujan itu ada, apakah yang namanya penolakan hujan itu ada. Dari video ini saya tegaskan itu memang ada, teman-teman. Jadi memang ada dua jalur. Kita bisa melalui jin atau setan. Yang jalur kedua adalah melalui permohonan kepada Tuhan. Tapi jika kita melakukan doa-doa yang kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti akan melalui proses. Jadi tidak langsung reda, mereka berangsur-angsur reda seperti layaknya murni atau seperti natural gitu, teman-teman. Ini Mbah Kendil telah mengambil garam dan beliau juga sudah melemparkan atau melontarkan keluar ini supaya sebagai persyaratan supaya hujan ini segera reda, teman-teman. Ini terbukti ya hujannya reda. Ini terbukti juga mulai ada motor-motor atau orang-orang yang berkendara yang lewat. Tadi di awal tidak ada satupun orang yang berkendara karena memang hujannya terlalu deras disertai dengan angin. Setelah melontarkan garam, teman-teman, ini Mbah Kendil juga melakukan doa supaya hujan ini bisa reda, supaya hujan ini bisa tersingkir. Jadi memang Mbah Kendil juga pernah menjelaskan ya, kalian misalkan kalau belum menonton video kami yang sebelumnya, nanti linknya akan saya terapkan atau saya sertakan di deskripsi di bawah. Kalian bisa klik linknya, kalian bisa menonton video kami yang sebelumnya dalam kiat penerangan hujan, teman-teman. Di sana Mbah Kendil menjelaskan bahwa kita sebagai manusia biasa, kita tidak memiliki hak, kita tidak memiliki kuasa untuk mengatur Sang Pencipta. Dan kita pun tahu bahwa turunnya hujan itu juga atas izin, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak berhak untuk menolaknya, teman-teman. Untuk itu kita hanya berhak untuk melakukan permohonan, kita hanya berhak untuk melakukan permintaan kepada Tuhan, sehingga untuk terang atau tidaknya hujan itu juga kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta alam. Ini hujan sudah mulai reda. Jadi ini tamu-tamunya Mbah Kendil sudah mulai berpamitan, teman-teman. Mereka ingin pulang, mereka ingin menjalankan aktivitas seperti biasa. Dari video kali ini terbukti bahwa doa-doanya Mbah Kendil pada hari ini alhamdulillah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doanya Mbah Kendil pada hari ini atau kiat-kiatnya Mbah Kendil pada hari ini telah direstui oleh Sang Pencipta, sehingga kami bisa dengan lancar untuk menyingkirkan hujan, sehingga tamu-tamunya Mbah Kendil yang ditolong pada kali ini mereka bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa, mereka bisa kembali ke kegiatannya mereka masing-masing. Jadi teman-temannya Mbah Kendil ini memang dari petugas dari Dinas Kabupaten Blitar, teman-teman, sehingga setelah ini mereka juga akan kembali ke kantor dan melakukan tugas-tugas mereka yang lainnya. Jadi inilah teman-teman kiat penerangan atau kiat penyingkiran hujan dari Mbah Kendil Jopo Montro yang telah kami sajikan. Memang video ini sedikit lama durasinya, teman-teman, karena kami juga mengurangi skip atau mengurangi potongan supaya kalian juga tahu dari detik demi detiknya terjadinya penyingkiran hujan ini, mulai dari angsur-angsur dari deras hingga semakin reda, semakin reda, semakin reda, dan sampai reda atau terang benderang seperti sekarang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kadang kita memohon untuk atau berdoa untuk agar bisa meredakan hujan. Kadang-kadang kita juga kesulitan karena memangnya untuk penolakan hujan atau berdoa untuk menolak hujan atau ilmu-ilmu yang berasal dari Allah itu tidak boleh ditunjukkan, tidak boleh dipamer-pamerkan. Sehingga apabila kita menerang hujan itu ya harus tidak sepengetahuan orang yang ditolong gitu. Yeah. Seperti tadi kami ada tamu yang berasal dari kantor Kabupaten Blitar. Yeah. Kemudian mereka juga ingin segera pulang karena memang banyak tugas-tugas di kantor, belum absensi di kantor, rencananya dia segera pulang, ketakutan kantornya nanti tutup. Iya. Dia kebingungan, terus kemudian dia minta segera untuk hujan dihentikan gitu. Ya, kami dengan sigap, kami tidak diperintahkan orang dari tamu kami, tapi sengaja kami untuk menghentakkan agar hujan ini akan segera reda apabila hujan biarkan di daerah-daerah yang lain, pemirsa. Sehingga pada hari ini tetap pada hujan ini tetap di daerah lain. Karena ini masih gelap, kita hanya minta di daerah desa ini saja yang terang atau reda gitu. Sehingga kami kasih kepada tamu kami agar hujan bisa reda atau bisa hilang. Ya, itu gimana Mbak hukumnya? Apakah setelah kita melakukan penyingkiran hujan ini akan datang lagi hujan yang semula harusnya di sini gitu atau gimana Mbak? Ya, biasanya berangsur-angsur kalau kena doa-doa tolak hujan itu langsung terang, tidak hujan lagi, biasanya gitu. Yeah. Biasanya gitu, semoga nanti tidak hujan lagi terus sampai besok gitu loh Mbak. Yeah. Sehingga kalau ada atau hujan terang tapi jarak 1 jam kan hujan lagi. Yeah. Tapi kalau sudah berbau doa itu biasanya sampai besok siang baru bisa hujan. Ya, ini jadi bukan kiat penolakan tapi penyingkiran ngoten Mbak ya? Ya, ini bukannya penyingkiran atau menghindarkan. Yeah. Kalau kita menolak, kita tidak mungkin, kita itu manusia dan tidak punya kelebihan yang melebihi daripada Tuhan. Kita hanya manusia yang hanya meminta kepada Tuhan, sehingga apapun doa kita, baik itu direstui atau tidak, kita tidak tahu, baik itu dikabulkan atau tidak, kita juga tidak tahu. Allah yang bisa untuk meredakan hujan atau yang bisa untuk menyingkirkan hujan. Jika kita tidak bisa menolak hadiran hujan yang diberikan kepada hamba-hambanya atau yang kepada kita-kita. Karena hujan itu memang dari unsur 4 perkara, itu merupakan banyu, sehingga kita tidak bisa lepas daripada air, sehingga kita tidak boleh benci kepada air. Kita hanya untuk disisihkan agar keperluan manusia bisa tercapai. Iya. Terus kemudian ini Mbak untuk media. Yang penting doanya saja. Tapi berhubung garam merupakan alat penetral, garam itu kan berasal dari air. Jadi garam itu memang merupakan benda tapi berasal dari air karena dia juga berasal dari penguapan samudra. Pengumpulan daripada kristal-kristal garam. Sehingga ini nanti kita untuk memohon lagi agar nanti semakin diredakan. Biasanya seperti ini nanti akan hujan sebentar langsung hilang gitu Mbak. Jadi kita menolak hujan tidak bisa seperti bim salah bim karena ini doa atau ilmu-ilmu Allah, sehingga ini bukan sulapan. Jika kita hanya doa, kita nanti tetap bisa terang, tapi lama-lama hilang dan cahaya atau sang surya atau sang yang Diwangkoro itu akan memberikan sinar bumi sehingga hujan akan dibelah, disisihkan oleh sang Hyang Surya atau matahari. Ini nanti kita sejenak biar nanti agar reda sedikit langsung hilang lagi Mbak. Mbak. Ya, mohon maaf Mbak, ini saya mau tanya kenapa Mbak untuk kiat penyingkiran hujan pada kali ini kok tidak seperti biasanya? Biasanya itu Mbak Kendil sekali menghentakkan pasti akan langsung reda dan matahari muncul. Ini tadi kok sedikit lama, apakah karena ada tamu-tamunya Mbak Kendil, kemudian Mbak Kendil tidak ingin pamer atau gimana Mbak? Soalnya kan kita juga tahu bahwa Mbak Kendil itu kan bukan orang yang suka pamer ilmu gitu loh Mbak. Ya, karena begini, pada saat mereka akan pulang, hujan akan datang. Kemudian dia barusan pamitan, kemudian hujan turun. Sehingga mereka kesusahan akan pulang. Terus kami kalau misalkan memamerkan kepada orang-orang itu kan nggak nyaman, memang aturannya bahwa ilmu Allah, ilmu Tuhan itu tidak boleh dipamerkan kepada siapapun. Sehingga kita ambil garam, kemudian dengan mencuri perhatian
saya membaca amalan dan menyebarkan garam saja, kita akan tidak ditambahkan kepada tamu-tamu kita. Ya, kita sepertinya mencuri agar orang-orang itu tidak tahu kalau kita itu menolak hujan. Sehingga kita benar-benar menolong orang, tapi orang tersebut tidak tahu ditolong. Yang penting Tuhan saja akan mendengar atas pertolongan kita. Ya, kesusahan untuk pulang, alhamdulillah ini hujan mulai mereda. Ya, andai kata orang itu pun pakai mantel, itu tidak sampai keberatan, tidak sampai obat sampai kena angin gitu loh. Ya, sudah lumayan. Dengan itu kita tidak hentakan yang tidak kuat atau hentakan yang tidak formal atau tidak maksimal, tidak maksimal, sehingga tekanan-tekanan udara yang ada di dalam tubuh kita juga tidak bisa maksimal untuk menyingkirkan, Mbak. Sebenarnya kan harus mengeluarkan tenaga, kemudian hentakan ke bumi, dengan kita keluarkan angin baru nanti udara akan semakin menghilang, angin juga akan menyingkir. Tapi kalau tadi saya mengambil tenaga dalam, kita tunjukkan kepada orang-orang, kita nanti kan ditanya tuh, ditanya seperti orang pamer gitu loh. Kan mereka kan juga tidak minta tolong untuk disisihkan. Terus kita untuk inisiatif menerang hujan, nanti yang saya takutkan adalah kita dianggap pamer ilmu. Barang siapa yang pamer ilmu, barang siapa yang pamer kelebihan, barang siapa yang pamer kebiasaan atau kemampuan, itu adalah hamba-hamba Allah yang dibenci sama Tuhan. Dan hamba-hamba yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Allah tidak suka kepada hambanya yang sombong, Allah tidak suka pada hamba-hamba yang pamer. Sehingga seperti halnya kejadian teman kita Gus Samsudin sama pesulap merah, seperti Dr. Richard itu, kalau dia untuk memamerkan ilmu Allah itu saya kira itu salah. Karena ilmu Allah itu tidak dapat dibuktikan, seperti halnya kita menolak ujian seperti ini. Kalau misalkan kita dipamerkan, justru kita akan kewirangan, kita akan malu, belum tentu Tuhan akan meridho gitu. Sehingga permintaan seperti ini memang seperti dirahasiakan oleh Allah. Apabila itu memang dikabulkan Allah dan menghendaki dan ada tujuan yang penting, pasti itu terang, Mbak. Terus kemudian terang. Ini, Mbak, ada seseorang juga yang saya kenal itu juga bisa untuk menyingkirkan hujan, tapi dia itu berkata bahwa kiat penyingkiran hujan yang ia miliki itu bisa dilakukan sebelum hujan turun, dan ketika hujan turun itu dia sudah mengatakan itu tidak bisa disingkirkan. Kemudian dibandingkan lagi dengan Mbah Kendil Jopo Montro, ketika hujan turun justru Mbah Kendil tidak langsung meredakan, melainkan harus menunggu beberapa menit. Itu kenapa, Mbah? Ya, ada beberapa tata cara orang menyingkirkan hujan. Teorinya juga berbeda, amalan berbeda, keyakinan berbeda. Sehingga menerang hujan itu, kalau bagi saya, kalau itu ilmu Allah sejati, itu tidak langsung hilang. Pasti ada perkembangan. Karena kita lihat bahwa tumbuhan saja menjadi besar itu dari kecil, kemudian besar-besar menjadi tua. Orang juga demikian, dari manusia lahir, kemudian hidup dewasa sampai tua. Terus kemudian ilmu juga demikian. Orang mencari ilmu saja itu tidak langsung andalan, tidak langsung bisa dipakai. Jadi ilmu mengambil kepada Sang Maha Guru itu kita pakai, masih kita cari pengalaman. Tidak, karena Allah sendiri memberikan ilmu-ilmu kepada hamba-hambanya, sehingga Allah melarang kepada hamba-hambanya untuk bersombong atau melarang kepada hamba-hambanya untuk memamerkan diri. Jika kita kalau tahu kepada orang-orang yang selalu minta tanda bukti yang dipikirkan dengan secara akal, jadi sesuatunya harus direalkan, sesuatunya harus dimasukkan akal. Bahwa kita tahu bahwa tidak semuanya barang atau tidak semua ilmu yang bisa diakalkan oleh otak, gitu loh, Mbak. Jadi sesuatunya sulit untuk digambarkan oleh otak. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki bayi seperti ini, dulunya berasal dari orang yang tidak mencari bayi, orang yang tidak menginginkan bayi. Kadang-kadang orang punya bayi itu ada orang yang tidak menghendaki bayi lahir, ada yang menghendaki bayi lahir. Kemudian pada saat menciptakan bayi, apakah kemudian kita membawa unsur-unsur bayi? Kan tidak. Kita hanya cukup pasangan suami dan istri, kemudian kita mengeluarkan zat-zat dari tubuh kita yang berbentuk cairan dari wanita dan cairan dari laki-laki. Cairan laki-laki bentuk sperma membuahi, yaitu sebuah sel telur, kemudian menjadi embrio dan menjadi bayi lahir di muka bumi. Sehingga proses-proses seperti itu kalau dibikin dengan secara nyata kita kesulitan. Bahwa bayi yang ada di dalam kandungan, dia di dalam rahim itu saja bercampur dengan air. Mana bisa bayi kok bisa hidup di dalam air tanpa dia sulit untuk bernapas, tanpa dia kesusahan. Itu dia
berenang-renang di dalam air, di dalam kandungan, dia kok malah hidup. Setelah dia si bayi berenang-renang di dalam kandungan, dia dilahirkan di muka bumi tanpa air, kok bisa? Maksudnya kalau di dalam kandungan itu dia hidupnya karena bersama air, si bayi di dunia harus bersama air juga. Itu dari kehidupan dunia air di alam kandungan keluar di jagat raya ini tanpa air, kan bayi kan juga bisa. Nah itu kan aneh. Bayi yang ada di dalam tubuh itu berbentuk mata, berbentuk hidung, berbentuk kepala, berbentuk badan, berbentuk kuku, berbentuk usus, berbentuk semuanya ornamen tubuh, akhirnya tidak ada orang yang membuat. Itu kan yang mungkin sang pencipta alam. Itu kan aneh juga. Enggak, buru-burunya orang, kalau orang itu salah tidak mau salah, buru-burunya orang yang punya dosa tidak mengaku dosa, buru-burunya orang dia punya keluputan tidak mengakui keluputannya, mengaku tidak punya salah apa-apa. Itu kalau orang berani saya tidak punya salah apa-apa, itu berbahaya bagi saya, karena dia benar-benar tidak merasa salah atau merasa rendah, merasa tetap dia tinggi, tetap merasa dia egois, dia tetap merasa sombong, kehidupannya merasa suci, merasa benar, merasa kuasa. Pada para wali, para ulama, para aulia, para nabi yang besar saja itu tidak berani mengatakan tidak berdosa. Semua nabi itu merasakan dia berdosa itu, dan punya kesalahan. Ya, para nabi saja juga merendahkan di hadapan Allah, apalagi manusia sekarang kok berani mengatakan tidak punya salah apa-apa, itu kan kelewatan. Jadi orang itu kalau bisa itu walaupun tidak punya salah ngaku punya salah. Orang itu misalnya tidak punya dosa malah ngaku dosa saja gitu loh. Dan itu Tuhan akan tahu penilaian watak karakter kita. Jadi yang tahu jiwa kita nanti baik dan buruknya bukan orang, tapi Allah sendiri yang tahu kita itu. Edukasi atau tentang pembelajaran atau pengamalan seperti ini bisa dimaklumkan bahwa semua kegiatan, semua amalan itu apapun tidak boleh disombongkan. Ini kita nanti matahari akan bersinar, maka akan terang benderang, Pak. Semoga usaha untuk penerangan hujan yang kali ini sebagai pelajaran bahwa orang yang sombong, orang yang merasa pintar, maka Allah akan benci, dan kita takut apabila memamerkan ilmu kita kepada siapapun, karena kita memang merasa bahwa kita itu hanya punya doa, tidak punya apa-apa. Doa saja itu saja hanya dari Allah, keberhasilan hanya minta kepada Allah. Jadi kita itu sombong, kita akan malu kepada Allah. Itu yang paling penting, Pak. Ya teman-teman, inilah kiat penyingkiran hujan dari Mbah Kendil Jopo Montro. Kita telah melihat dari proses demi prosesnya, detik demi detiknya, dan ini sudah alhamdulillah sudah mulai reda. Semoga ini juga menjadi edukasi dan tambahan pengalaman, ilmu pengetahuan bagi kita semua teman-teman. Saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro, tentunya dengan kiat-kiat yang akan sangat berguna bagi kita semua. Ini setelah menunggu beberapa menit, ini dia teman-teman, hasilnya sudah terang benderang, semua orang juga sudah mulai beraktivitas, tidak ada satu tetes pun hujan yang turun, matahari juga kembali datang, angin pun juga sudah tenang. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.